Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Sebelum menonton video saya lebih lanjut, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya dan tujuan saya membuat video ini. Saya Asrida Wani Sundari. Saya merupakan mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah pengembangan profesi guru dengan dosen pengampu oleh Bapak Mahmud Al-Busari MP. Nah, bagi teman-teman, tonton terus ya video saya sampai akhir. Selanjutnya, saya meminta bantuan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa like, comment, and subscribe video yang sudah saya buat ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya. Semoga video yang saya buat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dimana dari yang tidak tahu menjadi tahu. Materi yang akan saya bahas kali ini merupakan tantangan dan problematika pengembangan profesionalisasi guru. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi manusia seutuhnya, maka sangat dibutuhkan peran pendidik yang profesional. Oleh sebab itu, guru terus dituntut untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan teknologi, serta kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional maupun internasional. Baik, selanjutnya saya akan menyinggung sedikit tentang pengertian tantangan dan problematika. Pastinya teman-teman sudah tahu kan apa itu tantangan, apa itu problematika. Nah, di sini saya akan memperjelas lagi apa itu tantangan dan problematika. Nah, problem atau problematika sesungguhnya berasal dari bahasa Inggris yaitu problematik, yang mana artinya yaitu persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problematika itu sendiri berarti sesuatu yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan masalah, yang harus diatasi. Nah, jadi sudah tahu ya teman-teman apa itu problematika. Nah, selanjutnya yaitu tantangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tantangan adalah hal atau objek yang mengunggah tekad untuk mengatasi masalah, mengembangkan potensi diri untuk mengatasi masalah. Nah, menurut saya tantangan profesionalisme guru ke depannya salah satunya yaitu perkembangan teknologi dan informasi. Itu pasti. Nah, selanjutnya yaitu desentralisasi dan sentralisasi pendidikan serta pasar bebas ASEAN. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu problematika guru.
Secara umum, problem guru terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu problem yang berasal dari diri guru itu sendiri, yang disebut dengan problem internal. Yang kedua yaitu problem yang berasal dari luar diri guru itu, yang disebut dengan problem eksternal. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu problem internal, yaitu problem yang berasal dari diri guru itu sendiri, yang mana terbagi menjadi 5. Nah, faktor internal yang pertama yaitu menguasai materi. Menguasai materi harus dipersiapkan bahan ajar atau materinya. Faktor ini merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari guru terhadap peserta didiknya. Faktor internal yang kedua yaitu mencintai profesi keguruan. Guru merupakan faktor dominan dalam pendidikan formal pada umumnya. Karena bagi siswa, guru merupakan suri tauladan yang baik. Untuk itu, guru harus memiliki sikap dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan potensi peserta didiknya secara utuh. Problem internal yang ketiga yaitu keterampilan mengajar. Guru harus memiliki potensi keterampilan dalam mengajar agar proses belajar mengajar terlaksana dengan baik. Salah satu keterampilan yang dimiliki guru yaitu mengelola kelas agar suasana kelas itu menjadi suasana baik, sehingga penyampaian guru terhadap muridnya terlaksana dengan baik. Yang terakhir yaitu menilai hasil belajar siswa. Menilai hasil belajar siswa sama saja dengan mengevaluasi. Mengevaluasi ini tidak hanya untuk ingin mengetahui hasil belajar siswa, melainkan juga ingin mengetahui tingkat pengetahuan yang telah dicapai peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk kepada problematika eksternal, di mana problem eksternal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu karakteristik kelas. Yang dimaksud dengan karakteristik kelas di sini adalah besarnya kelas, suasana belajar, serta fasilitas yang ada di kelas tersebut. Problem eksternal yang kedua yaitu karakteristik sekolah. Karakteristik sekolah yang dimaksud di sini adalah misalnya disiplin sekolah. Sebagai contoh, misalnya sebuah sekolah memiliki perpustakaan. Nah, perpustakaan tersebut harus memiliki rasa nyaman, rapi, bersih, dan juga teratur. Nah, itu tadi ya teman-teman, problematika internal dan problematika eksternal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan profesionalis guru. Nah, tantangan profesionalisasi guru dibagi menjadi dua juga, yaitu tantangan internal yang berasal dari dalam dan tantangan eksternal yang berasal dari luar. Sebagai seorang profesional, guru haruslah memiliki kapasitas memadai dalam menjalankan tugas membina, membimbing, dan mengarahkan peserta didik untuk menumbuhkan semangat belajar, motivasi belajar, agar memiliki kepribadian dan budi pekerti yang baik sebagai bangsa Indonesia. Tantangan profesional guru
guru dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Nah, pertama saya akan membahas tantangan internal, di mana tantangan internal ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penguatan nilai kesatuan dan pembinaan moral bangsa. Krisis yang berkepanjangan memberikan kesan keprihatinan yang dalam dan memberikan berbagai dampak yang tidak mengenakan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Yang kedua yaitu pengembangan nilai-nilai demokratis. Demokrasi dalam bidang pendidikan adalah mengembangkan nilai-nilai demokratis, yaitu kesamaan hak setiap warga negara dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Fenomena rendahnya mutu pendidikan. Nah, hasil studi dan pengamatan terhadap mutu pendidikan pada berbagai negara menunjukkan secara makro mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Yang keempat yaitu perkembangan teknologi informasi. Dalam rangka profesionalisme guru, maka terjadinya revolusi teknologi informasi. Maka ini merupakan tantangan yang harus mampu dipecahkan secara mendesak. Yang terakhir yaitu otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Kini paradigma pembangunan yang dominan telah bergeser kepada paradigma desentralistik. Sekarang kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu era globalisasi. Kehidupan di era globalisasi adalah kehidupan yang memiliki dominan domestik atau global, yaitu kehidupan yang terbuka, bebas, seolah-olah tanpa batas, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Nah, kehidupan seperti ini akan memberikan tantangan dan peluang untuk menaikkan taraf hidup bagi masyarakat, termasuk guru yang profesional. Nah, yang kedua yaitu dunia pendidikan Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, pada tahun 2015, masyarakat ekonomi ASEAN atau pasar ekonomi ASEAN mulai berlaku. Nah, kesepakatan ini tidak hanya memberikan dampak kepada ekonomi, terhadap sektor ekonomi, tetapi juga memberikan dampak terhadap sektor-sektor lainnya, tak terkecuali pendidikan sebagai wadah untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, itu tadi ya teman-teman, tantangan eksternal dan tantangan internal. Mungkin ini materi yang terakhir yang akan saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memberikan solusi dari problematika dan tantangan yang saya sebutkan tadi. Nah, solusi menurut saya yang dapat dalam melaksanakan profesionalisme ini tidak hanya merupakan tanggung jawab semata-mata, tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang guru, tetapi juga menjadi tanggung jawab elemen yang ikut serta dalam tugas guru ini. Nah, salah satu solusinya bagi saya itu memperbaiki sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi. Nah,
pada saat ini negara-negara di sekitar Indonesia memandang mutu pendidikan di Indonesia lambat laun berproses menjadi lebih baik. Sampai di sini dulu video dari saya ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Dan saya akhiri, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.